Namaku Randy, dan aku punya sebuah kisah mistis yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Kisah ini terjadi saat usiaku 20 tahun. Aku lahir di tanah Kalimantan Timur, tapi masa kecil hingga tamat pendidikan SMA, kuhabiskan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selepas SMA, aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah di tanah kelahiranku, di wilayah daerah Kutai Barat. Meskipun darah Dayak asli mengalir dalam tubuhku, kenyataannya aku tidak begitu memahami budaya dan adat istiadat para leluhurku. Suatu hari, Pak Cikku, kakak dari ibuku, meninggal dunia. Kabar duka itu datang begitu tiba-tiba. Beliau tinggal di pedalaman Lempung Mangkurat, sebuah kampung kecil di lereng pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Awalnya aku berencana ikut berangkat ke sana bersama orang tua dan beberapa kerabat lainnya dengan mobil. Tapi hari itu jadwal kuliahku padat luar biasa. Ada 2 presentasi dan 1 diskusi kelompok yang tidak bisa kutinggalkan. Akhirnya dengan berat hati, aku memutuskan untuk berangkat menyusul sendirian naik motor. Begitu semua urusanku di kampus selesai. Sebelum berangkat, ibuku sempat menahanku. "Randy, apa nggak sebaiknya kamu berangkat besok pagi aja, nak? Jalan ke arah Lempung itu nggak ada penerangan. Belokannya curam semua loh," ucapnya sambil menatapku cemas. Aku hanya tersenyum kecil. "Nang aja, Mak. Randy hafal jalannya. Nggak terlalu jauh kok. Cuma 2 jam mungkin juga nyampe," jawabku sambil mengacingkan jaket dan mengenakan helm. Ayah hanya mengangguk dari ruang tengah, seolah mengerti bahwa aku memang tak punya pilihan lain jika ingin tetap menghormati almarhum Pak Cikku. Dan saat matahari mulai menguning, aku pun berangkat menyusul rombongan yang sudah lebih dulu tiba di sana. Sendiri, menembus jalanan berliku, sepi dan hening, menuju sebuah kampung yang kelak memperlihatkan kepadaku sisi lain dari dunia yang tak kasat mata. Aku mengendarai sepeda motor seorang diri, menembus jalanan perbukitan yang berkelok dan sepi, khas pedalaman pegunungan Meratus. Butuh waktu hampir 2 jam sebelum akhirnya aku tiba di sebuah kawasan yang dikenal warga sebagai Gerbang Batu 7, wilayah yang menjadi pintu masuk menuju kampung Lempung Mangkurat. Langit mulai menguning, suara burung hutan terdengar dari kejauhan, pertanda waktu maghrib sudah dekat. Tapi saat motor mulai melambat karena jalan menurun dan berkelok-kelok, tubuhku mendadak terasa tak nyaman, perut menegang, dan hasrat ingin buang air kecil datang tiba-tiba. "Aduh, kenapa juga mesti sekarang sih?" gerutuku sambil celinguan ke kiri dan kanan. Tentu saja di daerah seperti ini tidak ada warung, apalagi toilet umum. Jadi aku pun menepikan motor di pinggir jalan, mencari tempat agak tersembunyi di balik pohon besar dengan akar menjalar seperti cakar. Aku berjalan sedikit ke dalam, memilih semak yang agak tertutup. "Permisi, numpang lewat, numpang hajat sebentar ya," ucapku pelan, sekadar menjaga sopan santun, sebagaimana ajaran orang tua sejak kecil. Setelah melepaskan hajat dengan rasa was-was, aku buru-buru kembali ke motor. Hutan ini terasa terlalu sunyi, terlalu lengang, seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan dedaunan. Hanya ada 1 motor atau mobil yang lewat, atau selipan, itu pun jarang-jarang. Tanpa banyak pikir, aku nyalakan mesin motor dan kembali melanjutkan perjalanan menuju kampung duka. Tapi entah kenapa, sejak keluar dari pohon itu, angin terasa berbeda.
seperti membawa sesuatu bersamaku yang tak terlihat. Perjalanan makin gelap. Kabut tipis mulai turun dari arah pegunungan, menyelimuti jalanan aspal yang berkelok. Lampu motorku hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Sisanya dikepung bayangan pohon dan suara jangkrik yang bersahutan. Saat waktu salat maghrib hampir habis, aku melihat sesuatu di sisi kanan jalan. Sebuah musola kecil berdiri tenang di tengah rerimbunan hutan. Bangunannya dari kayu ulin yang tua, terlihat bersih dan rapi, meskipun seperti sudah lama tidak disentuh manusia. Aku pun berhenti dan memarkirkan motor di depan musola itu. Loh, kok bisa ada musola ya di sini? Pikirku heran. Tidak ada rumah, tak ada suara manusia. Yang ada hanya musola mungil dengan lampu gantung temaram sekitar 5 watt yang bergoyang pelan tertiup angin, seperti lentera jiwa yang terus menyala di tengah sunyi hutan Kalimantan. Aku melangkah pelan ke teras kayunya. Lantainya itu bersih, tak ada daun gugur, bahkan sajadah tergulung rapi di sudut ruangan. Oh, mungkin rumah warga ada di balik pepohonan sana, bisikku meyakinkan diri. Ketika hendak mengambil air wudhu, aku tersadar tak ada jeding atau kamar mandi. Tak ada keran, bahkan ember pun nihil. Musola ini benar-benar berdiri sendiri tanpa fasilitas lain. Sedikit bingung, aku merogoh tas kecil di motorku dan menemukan sebotol air mineral. Ya, asal bisa buat wudhu saja. Ya Allah, gumamku pelan. Dengan khusyuk aku berwudu dari botol itu. Airnya dingin, lebih dingin dari seharusnya. Seperti air yang baru keluar dari mata air pegunungan. Anehnya, meski hanya sebotol kecil, airnya cukup hingga akhir. Aku masuk ke dalam, membentangkan sajadah, dan mulai sholat. Saat takbir pertama terangkat, suasana sekitar seolah menahan napas. Sunyi, damai. Tapi entah kenapa, bulu kuduku berdiri sejak sujud pertama. Di rakaat kedua, aku sempat mendengar seperti ada suara langkah pelan di luar. Sangat pelan, seperti kaki yang menapaki dedaunan basah. Mungkin hanya angin, pikirku sambil meneguhkan hati. Begitu selesai sholat dan berdoa singkat, aku menoleh keluar. Gelap, tak ada siapa-siapa, hanya suara angin dan pohon yang bergoyang. Tapi entah kenapa, aku merasa musola itu menatapku kembali. Segera aku tinggalkan tempat itu, menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan. Tapi ketika aku melihat ke kaca spion untuk terakhir kalinya, lampu musola yang tadinya menyala temaram, kini padam total. Aku melajukan motor dengan cepat, mencoba mengusir rasa tak enak di dada. Tapi baru sekitar 300 meter dari tempat itu, aku sadar ada yang tertinggal. Waduh, botol airku, batinku. Air mineral merah satu-satunya persediaan airku dalam perjalanan malam itu, tertahan di musola tadi. Mau tak mau, aku harus kembali. Dengan sedikit kesal, aku memutar balik motor dan menelusuri kembali jalan yang sudah gelap total. Aneh, lampu musola tadi tak terlihat menyala lagi. Padahal sebelumnya ada cahaya redup, walau hanya 5 watt. Begitu aku tiba, jantungku langsung berdegup kencang. Musola itu bukan lagi musola. Bangunan yang tadi tampak bersih dan terawat, kini berubah jadi gubuk reot nyaris roboh. Atapnya berlubang, papan-papannya lapuk dimakan rayap. Bahkan pintunya hanya tergantung pada satu engsel. Gelap,
Tak ada cahaya sedikit pun. Apa ini tempat yang sama ya? Bisikku gemetar. Meski aku yakin betul lokasinya tidak berubah. Aku memberanikan diri mendekat. Mataku langsung menangkap botol air mineral merah itu tergeletak tepat di depan pintu, seperti disengaja diletakkan di situ. Saat aku hendak memungutnya, telingaku menangkap suara. Allahu Akbar. Terdengar dari dalam. Aku terpaku. Tidak mungkin ada yang salah di bangunan begini, pikirku. Tapi suara itu jelas, penuh kekhusyukan. Suara takbir yang dalam dan menggema seperti dipantulkan oleh dinding kayu lapuk. Pelan-pelan aku menengok ke dalam melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam gelap itu, ada sosok berbalut kain putih, bersujud, menghadap ke arah pintu, menghadap ke arahku. Awalnya aku mengira itu manusia, mungkin penduduk lokal yang sholat, meski tempatnya terbengkalai. Tapi setelah diamati lebih jelas, tubuhnya tidak bergerak seperti manusia biasa. Kain kafan yang membalut tubuh itu sobek di beberapa bagian, menampakkan kulit gelap kehijauan seperti telah lama dikubur. Kepalanya tidak menempel di lantai, tapi menggantung aneh di udara, seolah-olah tak ada leher penyangganya. Tangannya bukan berada di samping tubuh layaknya orang sujud, tapi lurus ke belakang. Aku seperti diikat. Itu bukan manusia. Astagfirullah. Aku refleks mundur 2 langkah, tapi kakiku terpleset akar, membuatku terduduk. Saat itu juga suara takbir kedua terdengar. Allahu Akbar. Tapi kali ini dengan suara berat dan serak, seolah keluar dari rongga dada yang penuh tanah. Sosok itu perlahan mengangkat kepala, dan matanya kosong, putih semua, menatap langsung ke arahku. Aku berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokanku membeku. Saat pocong itu kini bangkit berdiri, tanpa gerakan melompat, seperti tubuh yang ditarik tali dari langit-langit. Ia memiringkan kepala, lalu tersenyum. Tersenyum padaku dengan wajah penuh tanah dan belatung. Aku sontak bangkit mengambil botol air seadanya, dan langsung kabur tak peduli apapun. Motorku tarik gasnya sekuat mungkin. Tak berani lagi menoleh ke belakang. Tapi di sepanjang jalan setelah itu, kupikir aku sudah meninggalkan semuanya. Sampai aku melihat kaca spion. Ada semburat putih berdiri di tengah jalan, di tempat musola itu tadi. Dan sepertinya ia melambaikan tangan. Aku pun mengumpat dalam hati. Hah, pasti itu jin, pikirku geram. Walau dia tampak muslim dan salat, aku tahu betul, sebaik-baiknya jin tetap saja suka menggoda manusia. Mereka tak pernah benar-benar meninggalkan sifat aslinya. Aku lanjutkan perjalanan. Gasku tarik lebih kencang. Tapi anehnya, meskipun jalan terasa panjang, sepertinya aku berputar-putar di tempat yang sama. Pohon besar dengan batang miring itu kulalui lagi. Batu raksasa di tepi jalan yang bentuknya mirip kepala kerbau itu juga muncul kembali dan kembali. Gila, jangan-jangan aku muter-muter di jalur yang sama, batinku. Hatiku mulai panik. Waktu terus bergulir. Gelap semakin pekat. Jalur ini terlalu sunyi. Tak satupun kendaraan lain melintas. Tak satupun kendaraan lain melintas. Tak ada lampu jalan. Tak ada sinyal ponsel. Hanya suara binatang malam dan desiran angin hutan yang seolah mengejek langkahku. Setelah hampir 2 jam terjebak dalam lingkaran tak terlihat,
Tubuhku mulai lelah, mental juga. Di tikungan sempit, aku melihat sebuah rumah kayu tua di tepi jurang kecil. Bangunannya miring sedikit, tapi masih tampak kokoh, seperti rumah warga yang ditinggal bertahun-tahun. Mungkin itu warung, atau mungkin juga bekas pondok ladang. Dengan napas yang berat, aku putuskan untuk berhenti. Barangkali ada orang lewat, bisa aku tanya jalan, batinku berharap. Aku naik ke teras, membuka pintu kayu yang sudah longgar. Di dalam hanya ada dipan bambu tua, beberapa alat masak berdebu, dan lampu sentir yang mati tergantung di langit-langit. Kuletakkan jaketku sebagai bantal, dan tanpa sadar, tubuhku terhempas ke alam tidur. Entah berapa lama aku terlelap. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara ramai. Ramai sekali. Suara obrolan, langkah kaki cepat, teriakan bocah, bahkan tawar-menawar dengan nada tinggi. Aku membuka mata, dan seketika tubuhku terperanjat. Rumah kayu tempatku tidur tadi berubah menjadi sebuah pasar tradisional yang penuh sesak oleh manusia. Anak-anak berlarian sambil tertawa lepas. Wanita tua membawa keranjang rotan besar di kepalanya. Pria parubaya berjualan hasil hutan. Ada rotan, madu, buah kapul, dan pisang batu. Di salah satu sudut, seorang ibu menyalakan bara api untuk memanggang ikan haruan. Aku benar-benar terbangun di tengah pasar. Astaga, di mana ini ya? Gumamku bingung, tapi sekaligus merasa tidak sendiri. Senyum pun muncul di wajahku. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan tadi, aku merasa sedikit lega. Aku bangkit dan berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong pasar. Orang-orang tampak ramah, tapi aneh. Tak ada satupun dari mereka menoleh atau menyapaku, seolah aku tidak ada. Tapi aku tak terlalu peduli. Perutku keroncongan, dan hidungku mulai menatap aroma wangi dari arah dapur warung. Perpaduan santan, daun jeruk, dan bumbu bakar yang menggoda. Langkahku tertarik mengikuti aroma itu. Semakin dekat, semakin tajam bau masakan itu menusuk hidung. Perutku seakan bernyanyi. Tubuhku mengikuti seperti ditarik sesuatu. Aku belum tahu bahwa aroma itu bukan hanya masakan, tapi juga jebakan. Sate payau, sate payau, sate panas, baru angkat dari bara, sate, sate, sate. Suara teriakan nyaring seorang ibu parubaya terdengar lantang dari sudut pasar. Dagangannya berupa sate payau, makanan khas dari daging rusa yang biasa ditemukan di daerah pedalaman Kalimantan. Tanpa pikir panjang, aku segera melangkah ke lapaknya. Perutku sudah sejak tadi memohon belas kasihan. Maaf bu, minta satenya ya. Saya makan di sini saja, ujarku sambil duduk di dingklik kayu yang tersedia. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh dan selendang batik berwarna pudar. Rambutnya disanggul sederhana, matanya tajam menatap bara. Tapi anehnya, dia tidak menoleh, tak menyahut. Justru tetap saja meneriakkan dagangannya, seolah aku tidak ada di hadapannya. Sate payau, panas, 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 baru angkat dari bara, sate, sate. Aku sempat berpikir mungkin dia kurang pendengaran atau terlalu sibuk melayani pelanggan yang lain. Maka aku ulangi lagi. Bu, minta satenya ya bu, ucapku sambil menepuk pelan bahunya. Tidak ada reaksi. Aku sedikit gusar. Dengan suara agak keras, aku berseru. Bu, beli sate saya bu, beli sate. Dan segalanya mendadak sunyi. Pasar yang semula riuh
Dengan bocah berlarian, ibu-ibu menawar harga, bunyi lesung menumbuk, dan suara bara sate yang menyala seketika membeku. Hening, tak ada satupun suara terdengar. Orang-orang yang tadi sibuk bergerak, kini berdiri diam mematung. Semua kepala perlahan menoleh ke arahku. Mataku menyapu sekeliling. Mereka semua menatapku, datar, dingin dan hampa. Mata yang tak menunjukkan rasa marah, heran atau iba, hanya kosong, seperti bukan mata manusia. Degup jantungku mulai tidak beraturan. Aku bergeming, bahkan tak sempat berdoa dalam hati. Hanya bisa menatap balik dalam diam. Tiba-tiba, seolah adegan film yang diputar ulang, ramaian kembali bergerak seperti semula. Anak-anak kembali berlarian. Ibu-ibu tawar-menawar. Aroma sate kembali menguar. Semua seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi satu yang pasti, sang ibu penjual sate tetap tidak menatapku. Mulutnya meneriakkan hal yang sama, namun matanya tak pernah berpaling dari bara. Dan aku mulai menyadari, aku sedang berada di tempat yang bukan milik manusia seutuhnya. Nak, kalau lewat daerah ini, harusnya kau salam dulu. Sudahlah, ini dimakan dulu, gak usah bayar. Tapi ingat baik-baik, kalau belum sampai tujuanmu, jangan menoleh ke belakang ya, kata perempuan penjual sate payo itu. Ibu-ibu itu akhirnya menatapku. Sekilas, matanya tajam, tapi bukan tajam biasa. Seolah tahu aku bukan bagian dari tempat ini. Ia menyodorkan sebungkus sate yang dibungkus daun pisang. Hangat, aromanya tetap menggoda. Aku buru-buru merogoh dompet, mengambil lembaran uang 10.000. Tapi ia menggeleng, menepis halus. Gak usah, bukan itu yang kami butuhkan, kata ibu-ibu itu. Kalimat itu membuat leherku meremang. Tapi aku tetap mengangguk sopan. Lalu beranjak pergi dari pasar yang terasa makin ganjil itu. Sambil berjalan, aku membuka bungkusnya dan mulai menyantap sate yang tampak lezat itu. Gurih, hangat, ada rasa manis kecap dan sedikit bumbu kacang. Sambil berjalan, aku melahapnya hingga habis. Namun, kalimat si ibu tadi terus terngiang-ngiang. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang, pikirku. Kalimat itu mengusikku, makin lama makin menggelitik. Seperti ada yang berbisik di telingaku. Jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Lalu pikiran kotorku mulai menguasai hati. Apa sih? Cuma lihat doang kok dilarang. Mungkin pasar itu sudah hilang, atau memang aku yang sedang digoda. Dan akhirnya aku melanggar. Dengan perlahan dan bodohnya, aku menoleh ke belakang. Wah! Tenggorokanku tercekat. Di belakangku bukan lagi pasar, melainkan sebuah lapangan tanah hitam, penuh dengan makhluk-makhluk menyeramkan. Puluhan sosok berjubah putih kusam berdiri mematung. Beberapa tubuh membusuk dengan wajah tanpa mata. Hanya rongga gelap yang menatap kosong. Ada yang menggantung di dahan pohon, lidah terjulur panjang hingga menyentuh tanah. Ada pula yang merangkak seperti binatang. Matanya merah menyala, giginya bertaring. Semuanya menghadap ke arahku. Aku mencoba berlari, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kakiku seperti ditanam ke tanah. Napas tercekat. Lalu aku sadar, ada yang bergerak lembut di dalam mulutku. Sesuatu yang hidup. Rasa mual tiba-tiba menghantam perutku. Aku mendekap mulut, mencoba menahannya. Tapi telat. Aku muntah.
Semua isi mulutku keluar. Belatung. Ya, keluar belatung. Putih, menggeliat, licin, berceceran di tanah dalam genangan air liurku. Belatung-belatung itu hidup, merayap ke sana kemari, seperti sedang mencari lubang untuk masuk kembali ke tubuh manusia. Aku muntah lagi, kali ini lebih keras. Lidahku gemetar, tenggorokan panas. Rasa asin, pahit, dan busuk bercampur jadi satu. Kusentak bungkus daun pisang bekas sate tadi yang masih kubawa. Dan di sanalah terjawab semuanya. Dagingnya hitam, lembek, berlendir, dan penuh belatung. Bukan sate, tapi daging busuk. Tanganku gemetar hebat. Ya Allah, berarti dari tadi aku makan itu. Aku terduduk. Dunia terasa berputar. Suara-suara pasar tadi berubah jadi gumamam tak jelas, seperti bisikan dari dasar liang kubur. Dan di antara bisikan itu terdengar satu suara lirih. Sudah ku bilang, nak, jangan menoleh ke belakang. Randy, kemarilah, ikut denganku. Aku akan tunjukkan jalan pulang padamu. Suara itu datang begitu tenang, namun menghujam ke dalam sanubariku yang nyaris hancur karena takut. Saat aku mengangkat wajah, seorang kakek tua telah berdiri di sampingku. Entah sejak kapan ia datang. Pakaian sederhana, baju takwa berwarna lusuh, sarung tua, dan ikat kepala khas Dayak yang hampir memudar warnanya. Namun ada pancaran karisma dari matanya yang tajam namun teduh. Ingat, Randy, saat berjalan pulang nanti, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, dan apapun yang kamu rasakan, abaikan ya, kata kakek itu. Aku mencoba membuka mulut. Kakek, siapa sebenarnya kakek ini? Tapi kakek itu hanya tersenyum. Senyum yang ganjil, tidak menyeramkan, tapi juga tidak biasa. Tak sepatah kata pun ia jawab. Ia hanya menepuk pundakku dengan hangat, lalu menggamit lenganku, membantuku bangkit dari tanah. Tubuhku masih lemas, napasku berat, tapi entah bagaimana, kekuatan seperti mengalir perlahan setelah disentuh oleh tangan kakek itu. Kami mulai berjalan. Langkahnya tenang tapi pasti. Meski usia jelas tak muda lagi, tapi tubuhnya tampak tegak. Kakinya mantap melangkah melewati jalanan hutan yang gelap dan lembab. Di kanan kiri jalan, pohonan ulin dan meranti menjulang tinggi, saling berlindung rapat hingga langit benar-benar tertutup. Suara binatang malam terdengar sayup-sayup. Terkadang raungan panjang yang tak ku kenal jenisnya. Kadang pula suara ranting patah, seolah ada yang mengikuti di semak. Angin malam mulai berhembus dingin. Kabut tipis menggantung di permukaan tanah. Getaran aneh merayap dari telapak kaki hingga ke ubun-ubunku. Jalan yang kami lalui seperti jalan setapak yang tak tampak batasnya. Ya Allah, apa aku benar-benar bisa pulang ya? Batinku mulai ragu. Namun aku ingat pesan kakek tadi. Jangan menoleh, apapun yang terjadi. Dan tepat ketika kami mulai masuk ke jalan menurun yang tertutup akar-akar pohon besar, suara-suara itu datang lagi. Tapi kali ini lebih nyata, lebih jelas. Randy, bantu aku, nak. Kamu tadi belum bayar sateku, nak. Lihat ke sini. Tolong aku, Randy. Kamu lupa aku ya?
Suara-suara dari berbagai arah, suara perempuan, suara anak kecil, suara tua renta. Tapi tidak satu pun aku kenal. Telingaku berdengung, keringat dingin mengalir di punggung, tanganku gemetar. Setiap langkah seperti berat. Tapi aku tetap berjalan, mengikuti langkah kaki kakek tua yang tak pernah berhenti. Abaikan Ren, abaikan. Jangan menoleh, jangan dengar. Bisikku pada diri sendiri, hampir seperti orang gila. Dan saat suara-suara itu makin keras, dan sesuatu mulai merayap di betis kiriku, seperti tangan licin yang mencengkram, aku tetap teguh. Kepalaku tertunduk, mataku tak berani melirik ke samping. Aku tak tahu siapa sosok kakek itu, tapi satu hal yang kuyakini, jika aku menoleh sekarang, maka aku takkan pernah pulang. Suara cekikikan lirih itu menyelinap di antara rimbunan pohon kapur dan tengkawang. Gema tawa yang tipis namun mematikan, terdengar seperti suara tertahan dari balik gigi yang retak. Aku menoleh ke samping, refleks. Dan di sana, seekor kuntilanak duduk di dahan pohon, rambut panjang menjuntai sampai ke tanah. Wajahnya tertutup sebagian, tapi mulutnya menganga lebar, sambil terus tertawa. Tubuhku langsung lemas, lutut terasa seperti jeli, seolah-olah tak bertulang. Langkah kakiku tersendat. Ingat Randy, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Terus berjalan, abaikan semuanya. Suara si kakek kembali terngiang keras di kepalaku. Iya kek, ya, jawabku lirih, nyaris tak terdengar oleh diriku sendiri. Tak. Tiba-tiba sebuah tangan dingin menepuk keras pundakku. Cengkramannya tidak biasa, bukan sekedar menepuk, tapi menggenggam erat. Seperti tulang-tulangnya mencengkram hingga ke sumsum. Dingin seperti es, namun tajam seperti kuku logam. Aku menahan napas, tidak berani menoleh, tidak berani bersuara. Lalu, wush, angin mendadak berhembus kencang dari arah belakang, membuat tubuhku terdorong ke depan. Debu dan daun kering berterbangan. Ranting-ranting kecil jatuh dari atas. Rap, 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 rap. Langkah kaki mengikuti langkahku, tapi bukan satu. Seolah ada lebih dari satu sosok yang berjalan tepat di belakangku. Langkahnya berat dan menyeret. Randy. Suara itu datang dari belakangku, disertai dengan napas berat, terengah-engah, seperti seseorang yang kelelahan, atau mungkin habis keluar dari liang kubur. Dan aku gagal. Refleks kepalaku berputar. Aku menoleh ke belakang. Wah! Teriakanku pecah. Sosok itu, seorang laki-laki berjalan tanpa kepala. Tubuhnya busuk dan basah seperti baru diangkat dari rawa. Tangannya yang sebelah kiri menenteng sebuah kepala manusia. Rambutnya menjuntai lepek dan darah masih menetes dari lehernya. Tapi yang membuatku hampir kehilangan akal sehat. Mata kepala itu menatapku. Matanya merah menyala. Dan kemudian senyum lebar muncul di wajah kepala itu. Randy. Tubuhku kaku, nafas tercekat, langkah tertahan. Aku menghadap ke depan, berharap kakek tua itu masih di sana. Tapi beliau telah hilang. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya aku dan makhluk-makhluk ini. Randy, Randy, Randy. Suara-suara itu memanggil. Suara-suara dari alam lain menggema di telinga.
memukul kesadaranku dari berbagai arah. Mulai bermunculan kelebatan sosok-sosok hitam berputar mengelilingiku. Ada yang melayang, ada yang merangkak, ada yang melolong. Mereka mengelilingiku seperti pusaran neraka. Dingin, basah, penuh bau tanah dan anyir darah. Dan tubuhku roboh ke tanah. Dunia tiba-tiba gelap gulita. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya kesunyian yang mutlak. Dan entah dari mana, aku mendengar detak jantungku sendiri, pelan, semakin pelan, hingga semuanya hening. Permisi, benarkah ini rumah Awang ya? Maksudnya Bapak Awang? Suara tegas namun penuh empati terdengar dari halaman rumah panggung sederhana di tepian desa Teluk Aur yang dikelilingi pohon durian dan rambutan hutan. Beberapa petugas kepolisian berseragam sudah berdiri di depan pintu, membuat Bu Sanah, istri Pak Awang, terkejut bukan main. Ia buru-buru menyekat tangannya dari adonan kue dan menyambut mereka dengan wajah cemas. Apakah benar Bapak Awang ini adalah bapaknya seorang pemuda yang bernama Randy? Kata polisi itu. Benar Pak, Randy itu anak kami. Ia sudah 40 hari tidak pulang. Kami mencarinya kemana-mana dan belum ketemu Pak. Kami takut terjadi apa-apa, kata Pak Awang, ayahnya Randy. Salah satu petugas menunduk sebentar, lalu menatap Pak Awang yang kini ikut keluar dari dalam rumah. Maaf Pak, kami datang membawa kabar tentang Randy, putra Bapak, kata polisi itu. Jantung Bu Sanah hampir copot. Anak Bapak sudah ditemukan di sebuah jurang di kawasan Bukit Tengkorak, sekitar 70 km dari sini Pak. Alhamdulillah, sudah berhasil kami evakuasi dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Tapi kondisinya memprihatinkan. Berdoalah ya Pak, semoga dia selamat, kata polisi itu. Pak Awang dan Bu Sanah saling pandang. Tubuh Bu Sanah bergetar hebat. Pak, ayo kita ke rumah sakit Pak, kita cari Randy, kata Bu Sanah. Singkat cerita, setibanya di rumah sakit daerah, tubuh Randy terlihat berbaring lemah dengan banyak selang medis di sekujur tubuhnya. Namun yang paling menghancurkan hati orang tuanya adalah tatapan kosong di wajah Randy. Dia tak mengenali siapapun, bahkan ibunya sendiri. Randy, nak, ini ibu Randy. Lihat ibu nak. Tapi Randy hanya menatap tembok. Matanya tak punya arah, tak ada emosi, tak ada reaksi, hanya kekosongan. Seperti seseorang yang kembali, tapi jiwanya masih tertinggal di tempat lain. Singkat cerita, butuh 6 bulan lamanya Pak Awang dan Bu Sanah mengobati Randy. Mereka membawa Randy ke orang pintar di pedalaman, kepada ulama kampung, bahkan ke tabib Dayak yang tinggal jauh di hulu sungai. Berbagai terapi lahir dan batin dijalani. Kadang tubuh Randy menggigil tiba-tiba, kadang ia menangis sendiri di tengah malam sambil menyebut nama yang tak dikenali siapapun. Tapi perlahan, setelah melalui malam-malam penuh doa, air mata dan harap, Randy kembali. Tatapannya mulai hangat. Ia mulai bicara. Ia mulai mengenali ibunya. Ia mulai makan sendiri. Hingga akhirnya Randy bisa tersenyum lagi. Dan bisa dikatakan Randy sudah sembuh. Sobat Kahor, Sobat Bang Fawa dimanapun kalian berada, demikian kisah yang Bawa sampaikan. Satu kata untuk Bang Fawa kepada kalian. Kita ini cuma menumpang hidup. Jangan pernah sombong di tanah orang. Selesai.